Semoga hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat-hajat Allah mudahkan hajat-hajatnya, yang mungkin masih safar Allah mudahkan safarnya, yang punya tanggungan utang piutang Allah mudahkan untuk membayarnya. Dan semoga segala amal bajik amaliyah Ramadan yang kita lakukan berlalu lebih dari 10 hari yang lalu, ya 11 lah, diterima Allah Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Karena suasana masih bulan Syawal, saya mendoa kita semua kepada Allah, semoga Allah taqabbalallah, menerima salihal a'mal, kebaikan-kebaikan daripada amaliyah Ramadan kita, dan mengampunkan semua kesalahan, dosa-dosa dan khilaf kita, amin ya rabbal alamin. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang waktu, sepanjang tahun, sepanjang hari Allah limpahkan kepada kita keberkahan dan kebaikan semuanya, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang rahmat Allah Ta'ala, pagi hari ini tidak lupa kita kembali mengucapkan syukur dan puji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah, dan kita sampaikan kembali salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa menyampaikan satu salawat pujian kepada Rasul, Allah akan balas salawat itu 10 daripada keberkahan. Satu saja salawat. Ayat yang paling dahsyat dalam Quran itu menerangkan, kemarin dibaca khutib waktu khutbah kedua. Khutbah kedua sebelum doa. Apa ayatnya? Dalam surah Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu Allahu akbar yusalluna 'alan nabi. Allah, ayat yang dahsyat ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menyampaikan salawat kepada Nabi. Allah, Pak. Allah sang Khalik, pencipta. Nabi Muhammad makhluk. Allah memberikan salawat kepada beliau. Wa malaikatahu, dan semua all angel, semua malaikat, para malaikat. Allahu akbar. Disitulah kedudukan syaraf kemuliaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya, leader of all messenger, pemimpin semua para Nabi dan Rasul. Diaulat oleh Allah Ta'ala ketika pada peristiwa yang kebetulan dibaca oleh imam kita, Imam Rawatib. Rakaat pertama tadi surat Al-Isra, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, tahun daripada ke-10 daripada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia beliau waktu itu 50 tahun. Peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran sepanjang zaman, abadul abad. Abadi, abadi bahasa Arab dari kata abadan, abadi, selamanya. Ya, pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana tempatnya? Di Ardus Syam. Di mana? Di bumi Palestin. Yang kita insyaAllah akan menyelami kembali keutamaan-keutamaan Masjidil Aqsa. Kita akan meneruskan kajian-kajian tentang kita sirah Masjidil Aqsa, agar menambah kecintaan kita, kedekatan kita, ihtimam perhatian kita, ya. Kemudian keterlibatan kita kepada kiblat pertama kaum muslimin. Nah, ini mengganggu ini, Pak. Sebentar, Pak. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, kondisi sekarang Bapak Ibu sudah tahu, ya. Saya akan
menghubungkan ini kajian kitab klasik ini dengan konteks kekinian yang kita sudah tahu lah. 6 bulan lebih, hampir setengah tahun. Kalau Oktober, awal 7 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 6 bulan. Kalau mulainya 7 Oktober, ini sudah Aprilnya tanggal kita 20, berarti sudah 6 bulan lebih, setengah tahun Pak. Ya ini memang pertempuran. Siapa yang menguasai Masjidil Aqsa Palestina, dia akan menguasai dunia. Ini rumus. Catat itu. Siapa yang menguasai Ardus Syam, Palestina, dia akan menguasai dunia. Nanti Bapak angan-angan ucapan ini. Ini bukan ucapan saya, ulama. Siapa sekarang yang menguasai dunia? Terakhir hak veto lagi, benar? Terakhir hak veto. Berita yang terbaru hak veto lagi dia. USA. Palestina mau masuk anggota tetap PBB, di veto lagi Pak. Sama Amerika. Ya, siapa menguasai Palestina, dia akan menguasai, menggenggam dunia. Disitulah kunci rahasia Ardus Syam itu. Dan benar. Makanya musara'ah bainal haq wal batil. Pertarungan antara kubu hak dan batil itu. Mudah-mudahan Allah segera berikan kemenangan pada saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Dan kita konsisten ya, imam kita di Masjidil Aqsa ini, apalagi banyak Masjidil Aqsa itu selalu ya kunut nazilah. Ya udah 30 ribuan orang syuhada, 30 ribu lebih yang dirilis Jazirah itu. Yang hilang berapa? Itu manusia, saudara-saudara kita, bukan burung puyuh, tetapi manusia. Idul Fitri bukan seperti kita di Bintaro ini. Bapak lihat Idul Fitri, tidak ada masjid, reruntuhan. Allahu Akbar. Kelaparan mereka. Maka kalau makan berlebih itu ingat, oh nangis kita. Saudara kita di sana kelaparan. Saya kok berlebih-lebih ini. Allahu Akbar. Sampai kurus, cekung, 3 hari, 4 hari enggak makan, anak kecil balik. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan qadiyah problematika Palestina atau Masjidil Aqsa ini adalah qadiyah akidah. Masalah akidah Pak, ketauhidan. Jadi dia masuk kepada keyakinan keimanan kita. Karena Al-Quran memberikan informasi yang valid. Allah gabungkan antara Masjidil Haram yang sekarang menjadi kiblat kita kaum muslimin di seluruh sentaro penjuru dunia, ada rumah Allah. Allah gabungkan itu dengan Masjidil Aqsa dalam satu ayat tanpa dipisah. Kalau Bapak tadabbur menyelami ayat itu akan mendapatkan renungan makna yang dalam antara hubungan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maksud hamba di sini Nabi kita Muhammad SAW. Pada tahun keberapa Pak tadi peristiwa itu? Ke-10 dari kenabian. Nabi belum hijrah ke Madinah. Nabi masih di Makkah bersama sahabat. Yarhamkallah. Usai Nabi SAW mengalami, dalam bahasa saya tanda kutip, turbulunsi dakwah.
goncangan dakwah yang dahsyat. Wafat istri beliau, paman beliau di Taif diperlakukan seperti itu. Allah ingin nampakkan kekuatan Allah sekaligus menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Ini satu kesatuan alur yang enggak bisa dipisahkan ini perjalanan ini. Semua menyatu, berentet, mutasalsil, berangkai. Tahun ke-10 dari kenabian, umur 50. Malam hari, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih, kalau naik kendaraan darat 17 jam 18 jam darat. Pada waktu itu kendaraan yang paling modern adalah onta. Kuda tidak semua orang punya. Nabi hanya diperjalankan laila wan naik, satu malam saja. Ba'da Isya, sebelum subuh. Pulang pergi, dan bukan hanya sampai di situ, Mi'raj, menembus angkasa luar, menembus langit lapisan 1 sampai 7, ditembus lagi sampai Sidratul Muntaha. Makanya disebut dengan mukjizat. Ya. Dari mana? Dari kota suci Mekah ke mana, Pak? Ke Masjidil Aqsa, ke Palestin. Makanya Palestin itu Ardul Anbiya, buminya para nabi. Kalau Bapak baca nanti, ya, semua para nabi hampir mayoritas dilahirkan di Palestin. Dan semua para nabi, area 14,4 hektar ruang lingkup Masjidil Aqsa, tidak pernah ada satu nabi pun kecuali menginjakkan kaki langkahnya ke tempat itu. Allahu Akbar. Berapa areanya, Pak? Berapa area luasnya? Komplek itu 14,4 hektar. Atau setara dengan berapa, Pak? 14.000 meter persegi. Karena 1 hektar kan 10.000 kan? Nah, 14.400 meter persegi. Ya. Berapa? Oh, 140.000 meter persegi. Di dalamnya ada 7 masjid. 7 masjid. Dan Bapak enggak usah takut ke sana. Ada 7 masjid. Masjid yang paling terkenal 2, Dom Obrok, Qubatus Sukhra yang warna kuning emas. Itu tempat Nabi SAW naik nanti ke langit dari situ. Di sini atau di tempat lain sudah saya kaji. Di dalamnya ada Sukhra. Sukhra itu adalah big stone, batu besar. Big stone, stone itu batu. Diameternya diingat-ingat 222 meter persegi, mengelilingi. Nanti kita bisa turun ke bawah. Batu suci. Pada zaman Romawi, batu itu pernah digergaji, dijual ke Konstantinopel, Istanbul, ditukar dengan dinar dan dirham. Ya. Pada zaman kekhalifahan Utsmaniyah, sebelumnya kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, kemudian dibuatlah kubah itu. Dan itu dibuat solat di situ. Mi'rajnya Nabi dari batu itu. Batu yang suci, Pak. Para ulama nanti kita akan bahas di situ, Pak. Hadis-hadisnya sahih. Semua air yang memancar di sana, semua Allah keluarkan dari bawah batu itu. Allahu Akbar. Hadis Bukhari Muslim. Semua air, maka subur airnya, Pak. Allah, suburnya, oh, jernihnya minta ampun air di sana itu. Bapak kalian nanti kalau ke sana akan menyaksikan, itulah alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekeliling. Unsur hara tanahnya itu melebihi unsur-unsur hara tanah di luar Ardus Syam. Saya sudah lengok sendiri. Maka demikian kemudian selain mereka
musuh Allah dan Rasul ingin menguasai, yang mengklaim Masjidil Aqsa dulu ada haikal Sulaiman bla 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 bla, saya yakin ada faktor X di luar itu, faktor pendukung mereka ingin menguasai kesuburan tanahnya. Minyak zaitun terbaik, minyak zaitun dari Palestin. Kalau bapak luka, oles saja bang, kering bang. Luka, oles 2 hari kering. Allah, tidak usah bapak pakai apa itu stiker apa salon plus atau apa handy plus. Allahu Akbar. Dan itu sekarang tanah-tanah yang Allah berkahi itu kaum muslimin, kalau bapak lihat di berita, dirampas ya Rabb oleh penjajah. Logika pak, akal sehat mengatakan, kalaulah mereka mengklaim itu tanah yang dijanjikan mereka, Pak Ridwan, mengapa mereka kemudian berbondong-bondong di bandara terbang keluar? Iya kan? Mereka mengklaim ini tanah kami, tapi kemudian ada pertempuran mereka berbondong-bondong keluar. Enggak masuk akal ke saya. Berarti mereka bangsa pendatang, bangsa ingin merampok, bangsa penjajah. Yang kemarin diluncurkan itu rudal. Pak, eskalasi ini akan meningkat terus, Pak. Ya, dan kita doa kepada Allah, ya, wa asghiliz zalimin bizzalimin itu. Allah sibukkan orang zalim dengan orang zalim. Ya, berperang sendiri. Ya kan, enggak apa-apa. Ya, kalau kita mengandalkan yang lain-lain belum ada gertakan-gertakan. Kita tidak tahu ya. Ya, yang penting siapapun dia yang memberikan dukungan kepada Palestina, kita harus dukung. Terlepas apapun dia. Ya, Nabi SAW saja mengambil salah satu strategi ketika hijrah. Siapa yang menjadi guide Rasul dulu? Masih ingat? Musyrik atau muslim? Seorang musyrik atau muslim? Dia masih musyrik, belum dapat hidayah atau sudah masuk? Belum. Tengok Pak, strategi itu. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, Nabi menggait seorang petunjuk jalan. Masya Allah. Abdullah bin Uraikid namanya, dalam sirah disebut. Ya, ini strategi Pak. Jangan kemudian, oh ini itu ini. Kita nunggu Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada yang gertak sampai sekarang. Benar nggak? Iya kan? Nggak ada yang gertak, nggak ada. Masih diam, saudara. Ya, siapapun dia memberikan dukungan, kita dukung, ambil kebaikannya, jangan ambil keburukannya. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, karenanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita pencerahan dalam banyak hadisnya. Ya, pertama saya akan bacakan di sini hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Ansor dari kota Madinah. Hadis ini hadis sahih. Ya, rijal sanadnya, perawinya sahih, dicantumkan dalam hadis Bukhari Muslim. Kalau bapak punya rujukan buku induk hadis Bukhari nanti bisa dilihat. Ya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau. Qala, dia berkata, salasun, ada 3 perkara, 3 hal. Qala hunna Rasulullah SAW au sami'tuhunna, yang pernah diwasiatkan Rasul di tengah-tengah kami dan saya mendengar wasiat sabda Nabi tersebut. Wa a'jabani, 3 hal itu membuat saya terheran. Ini sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah nomor 1, termasuk setelahnya Abu Sa'id Al-Khudri. 3 hal yang disabdakan, diwasiatkan Rasul dan saya mendengarnya. 3 hal itu membuat saya terkagum dan takjub. Pertama, la tusafir imra'atun masirata yaumaini wala lailatain illa wa ma'aha dzu mahramin aw ma'aha zawjuha. Ini konsep dalam Islam. Yang pertama,
tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seorang wanita berpergian jauh. Berapa Pak maksimal berpergian jauh? Ini diterangkan oleh Rasul Pak, bukan kilometer, radius 2 hari 2 malam. Tidak boleh sendirian, kecuali didampingi mahram, abang, kakak, adik, paman, ayah, au ma'aha zaujuha, atau langsung didampingi oleh suaminya. Untuk apa Pak? Menjaga, yarhamkallah, kehormatan kesucian seorang wanita. Karena wanita itu lemah, harus didampingi. Ya, nggak boleh dia keluyuran sendirian. Berpergian jauh ini 2 hari 2 malam Pak. Berarti kalau permasalahan umroh haji sekarang, ini kan update ini hukum. Gimana Ustadz, haji umroh ada fatwa. Kalau kondisinya aman, ada yang diberikan kepercayaan amanah menjadi mahram, boleh. Tapi kalau banyak fitnah, dia tidak bisa menjaga diri, jangan. Dulu nggak aman. Kalau sekarang ada yang dipercaya, apalagi kalau sudah di atas 40 tahun. Dan bahkan Saudi sekarang nggak perlu mahram lagi. Sejak 5-4 tahun nggak ada mahram lagi di paspor itu Pak. Kalau dulu harus itu. Nanti Pak Ustadz ada 2 ibu-ibu ya yang di paspor ditulis mahram. Terpaksa kita diberikan amanah itu. Ya. Kalau ditanya nanti di imigrasi, kita yang diwawancara. Mana? Sekarang udah nggak ada. Karena apa? Perkembangan murunah. Ya, keadaan kondisi yang insya Allah lebih aman. Jadi diperbolehkan juga. Tapi kalau dia bahaya kemana jauh, sendirian, bahaya Pak. Perempuan. Au ma'aha zaujuha, atau bersama suami. Langsung suaminya yang mendampingi. Wala sauma yaumaini yauman nahri wa yaumal fitr. Tidak boleh yang kedua melakukan puasa di hari Idul Fitri kayak kemarin. Kita Idul Fitri tanggal berapa kemarin? 10 April ya. 1 Syawal yang jelas. Serentak, alhamdulillah Bang. Serentak. Hampir seluruh dunia serentak. Hampir. Kecuali yang anu itu, yang nelpon ke langit itu. Saya nelpon ke langit katanya, kacau. Jumat lagi duluan itu, dan banyak juga pengikutnya. Aduh, ya. Jadi Yaumul Fitri itu kembali, bukan fitrah Pak. Fitri itu fitr, makan artinya. Makanya di hari itu nggak boleh nggak boleh puasa, makan. Yaumul farah, yaumul akli wa syubri. Hari kita bergembira, hari kita makan dan minum. Sealim, sesoleh apapun iman bapak kuat, di hari itu kalau puasa tambah dapat dosa. Mutlak Pak. Nabi melarang puasa di hari itu 10 Syawal. Mohon maaf, 1 Syawal. 1 Syawal. Tidak boleh. Kalau mau 2 Syawal mau puasa silahkan, tidak apa-apa. Wa yauman nahri, dan ini 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tidak boleh. Nanti kita Idul Adha, itu juga hari makan, hari minum. Wa ayyamat tasyrik, dalam hadis lain ditambah lagi Pak. Jadi jangan baca hadis ini lagi larangannya, tambah lagi larangan hadis yang lain. Wa ayyamat tasyrik, dalam riwayat sahih yang lain digabung Pak. Dalam ilmu hadis itu ada metode namanya al-jam'u, mengkolaborasi, menggabung. Ambil hadis ini digabung dengan hadis itu. Nabi melarang juga puasa wa ayyamat tasyrik, 3 hari di hari tasyrik. Berarti selama kita dalam Islam ada berapa hari mutlak yang nggak boleh berpuasa? 5. Mau bapak mau pakai topi haji panjangnya semeter, puasa di 5 hari ini haram. Bapak nggak dapat kebaikan, durhaka. Ayo, apa itu? Ayo, biar ingat.
1 Syawal, 10 Zulhijjah, 3 hari tasyrik. Ustaz, saya pikir puasa pokoknya Ustaz di hari tasyrik ini. Saya merasa bersalah. Tidak boleh. Ayyamut tasyrik, ayyamul akl wa syurub. Hari tasyrik, hari makan dan minum. Apa makna tasyrik? Menjemur daging. Bahasa orang awak dah mendendeng. Kayak daging-daging onta dan kambing riwayat sahih di Madinah dijemur di matahari, diawetkan. Makanya begitu Nabi nanti bersama sahabat umroh yang kedua, umroh pertama kan dicegat di Hudaybiyah sirahnya. Sudah kita tamat itu kajian itu. Umroh yang kedua Nabi tawaf intiba. Tahu intiba? Meletakkan kain ihram di bawah ketiak, dinampakkan ini. Apa hikmahnya? Memberikan respon, memberikan pesan, memberikan risalah pesan yang ingin disampaikan. Kami juga gemuk, kami enggak kurang gizi. Karena dulu ada hoax tersiar Nabi dan para sahabat kurang gizi di Madinah. Makanya yang disunahkan ketika tawaf 7 kali itu nampakkan ininya Pak. Yang laki-laki taruh subhanallah, alhamdulillah, berlawanan arah jarum mata jam. Selesai itu Bapak, solat sunat tawaf sejajar di belakang makam Ibrahim, ditutup itu, enggak boleh lagi dibuka. Hanya tawaf tok Nabi dalam riwayat sahih. Jangan dibuka lagi. Begitu sa'i tutup juga, jangan nampak lagi ketek-ketek itu. Ya, hikmahnya tadi menampakkan kepada kafir Quraisy, sahabat dan Rasulullah SAW, tengok, ada ini keker. Allahu Akbar. Jadi tasyrik tidak boleh kita berpuasa. 5 Pak, 5 sepanjang zaman abadul abad haram berpuasa. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 3 hari tasyrik. Jelas? Nah, itu didengar oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Wala salata ba'da subuh hatta tatlu syams. Seperti kita ini sekarang. Tidak boleh melakukan solat ba'diyah setelah subuh sampai matahari tatlu, tala'a, muncul, terbit. Oh, alim dia. Dulu tidak pernah solat, begitu solat ba'diyah subuh. Yang ada qobliyah subuh. Tapi jangan diingati kenceng-kenceng di masjid. Ente salah. Seharusnya dia makmurkan Masjid Al-Aqsa ini. Gara-gara metode kita minder dia. Aku ke Masjid Al-Aqsa dimarah-marahi tambahnya. Besok aku enggak ke situ, di rumah aja. Bapak salah berarti. Salah orang menyampaikan kebenaran dengan metode yang salah. Diajak bakso. Pecel lele. Mas, besok ada waktu enggak kita pecel lele? Wah, ada apa nih? Saya syukuran lah. Habis makan baru nasihatin, Pak. Jangan pas sebelum makan, ngambek dia. Setelah makan, Mas, kayaknya enggak, setahu saya ya. Saya ini orang bodoh saya ini, Mas. Tapi setahu saya ngaji tidak ada ba'diyah subuh, Mas. Ya kan? Pasti masuk, Pak. Nasihat Bapak masuk. Kenapa masuk, Pak? Pak Haji. Karena nasi, lauk pauk sudah masuk ke perut dia, ke darah dia. Itu, Pak. Itulah dasarnya makanan itu. Itu dasarnya makanan yang mengalir di tubuh. Masuk, nasihat Bapak pasti masuk. Yarhamkallah. Dia enggak tahu kok, buta. Namanya orang enggak tahu, tapi kita harus memberitahu. Yang selanjutnya, jadi tidak ada salat ba'diyah subuh. Yang ada Bapak tadi kita qobliyah. Ini hal-hal mendasar ya. Qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Lanjut, wa ba'dal asri, tidak ada juga salat setelah ba'diyah asar. Setelah asar itu enggak ada. Hatta tadrugu bisyam, hatta taqurubu syam, tagurubu syam, sampai matahari terbenam. Jadi udah berapa ini, Pak? Udah 2. Tidak boleh berpergian perempuan sendirian radius 2 hari 2 malam, kecuali didampingi mahram atau suaminya. Oke? Yang kedua, tidak ada puasa 2 hari, tanggal 1 Syawal dan 10 Zulhijjah.
Dalam riwayat lain ditambah hari tasyrik. Tidak ada ba'diyah subuh, solat sunnah setelah subuh sampai matahari terbit. Ada pertanyaan? Di Madinah Makkah kok solat mayit? Habis solat ada solat mayit kan? Nah, itu di luar. Solat mayit, solat mutlak. Ini solat ba'diyah, solat sunatnya. Di Mekah Madinah setiap habis solat 5 waktu Pak, solat jenazah Pak. Kalau Bapak mau minta meninggal nanti di tua hari, mintalah diwafatkan di kota Madinah, kata Rasul. Allah, apalagi kalau Allah perkenankan dimakamkan di kuburan Baqi. Ya Rob. Tapi sekarang enggak semuanya bisa di Baqi. Arah ke Masjid Quba itu, saya tengok jauh. Itu sebagian. Tokoh-tokoh biasanya masih bisa di Baqi. Allahu Akbar. Ya. Tidak ada solat ba'diyah asar sampai apa Pak? Terbenam matahari. Ustaz, saya sebelum maghrib datang ke sini, boleh tahiyat masjid, solat sunat wudu. Ya, baru yang ketiga nasihat Nabi, wala tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Jangan Anda merencanakan berpergian jauh, menyusahkan, melelahkan, membutuhkan bekal, planning, cuti dari pekerjaan, kecuali ketiga masjid. Di antara 3 masjid itu Rasulullah sebut adalah kiblat pertama kaum muslimin, yaitu apa? Masjidil. Ini Pak, nasihat agama. Nasihat agama ini. Bapak harus prioritaskan itu, harus punya target. Dan grup saya insyaallah 23 Mei insyaallah berangkat. Ini yang paling pertama ini nanti Pak Ridwan 27 April Umrah Al Aqsa. Ada 35 orang. Sudah proses entry ke Masjidil Aqsa. Karena jauh dari Gaza. Dari Gaza itu sekitar dari Permata Bintaro ke Bandung 122 kilo. Ya. Jadi Bapak jangan nengok di medsos. Kalau nengok di medsos, iman kita turun lagi semangat. Karena ke sana itu memang perjuangan kata Nabi. La tushaddur rihal, perjuangan. Syadda yashud itu banget temenan. Teman-temanan. Semangat. Susah payah jerih payah. Memang pilihan. Kadang-kadang ada yang reject nama. Makanya keberpihakan kita ke Palestina sampai kapan? Sampai Palestina merdeka. Bayangkan kalau nanti merdeka dari Cengkareng langsung ke Bandara Yafa, sop direct. Allahu Akbar. Bandara apa sekarang Pak bahasa Inggrisnya itu? Rongbigon apa? Ada dia. Dulu itu Yafa namanya. Tel Aviv itu Yafa, nama asli lamanya Yafa. Penjajah itu kalau sudah menguasai dirubahnya semua Pak. Itu tabiat penjajah begitu Pak. Namanya dirubah Tel Aviv. Dulu Yafa namanya. Wah Pak lihat Pak sebelum dijajah. Indahnya Pak, pantainya, alamnya subur. Allah memang bumi yang Allah berkahi. Ya. Saya grup 23 Mei sudah proses. Sudah proses. On proses. Ke Mesir, Palestina dan Yordan. Nanti saya yang bawa 23, tapi sudah close. Kok close Ustaz? 40 hari sebelum ke Palestina proses Pak Ridwan. Itulah penjajah itu. Dia yang ngatur. 40 hari Pak prosesnya Pak. Cek semua. Oh, itu cek sama agen-agen mereka Pak. Mossad terutama pasti. Tengok siapa si fulan. Set, tengok terus. Set. Tapi Bapak enggak usah takut. Kalau Allah sudah memberikan kesempatan itu ke sana, ada minimal sekali seumur hidup Bapak programkan itu. Jangan pernah menganaktirikan Masjidil Aqsa. Minimal sekali saja. Insyaallah saya yang ketiga kali ini, insyaallah dimudahkan Allah, mudah-mudahan, amin. Saya membawa orang-orang yang belum ke sana, yang sudah pensiun, saya ingin ke sana Pak Ustaz, silahkan kita memfasilitasi. Ya, alhamdulillah nanti 23 Mei, tapi masih on proses. Kadang-kadang surat izin masuknya atau kita bilang pisahnya pas di Mesir baru dapat berita, kabar. Pas kita transit di Oman,
Atau di Dubai, nah, Dubai banjir lagi kan? Tengok itu Pak, alam Allah kasih tanda-tanda Pak. Itu bukan hoax ya Pak. Dubai kemarin tengok itu bukan hoax. Jadi ada orang yang nggak yakin. Saya buka lagi Jazirah, TV-TV nasional, internasional. Oh benar, banjir Pak. Oh parah Pak. Allah, ada apa di balik itu? Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran orang yang Allah beri akal pikiran. Wallah, angin topan, banjir total Pak, parah. Sepanjang 75 tahun banjir terparah. Allah mudah Pak, Allah mudah kalau mengirim bala tentara Allah. Angin, topan, air, beledek, petir, gempa, itu tentara Allah semua. Allah punya tentara selain malaikat. Ada satu kitab bagus dikarang oleh ulama, nanti browsing di internet, Junudullah, judul bukunya, tentara-tentara Allah. Wih, itu oleh pengarang disebut petir, beledek, banjir, air, api, kebakaran, itu bagian dari tentara Allah. Kalau sudah Allah kirim, Pak, gedung tinggi goyang, saya tengok, Allahu Akbar. Tidak ada apa-apanya manusia. Menjadi peringatan, ya, tetangga dekat dengan Palestina, ya kan? Nah, biar Allah kasih peringatan, ente peduli dikit, ya, jangan makan wae, ya kan? Negara-negara Hollywood ini kan makan, satu kambing, sana kelaparan, gumuk, kan disindir itu, ya. Lanjut, apa 3 masjid itu? 1 Masjidil Haram, Masjidil Haram. Ya, solat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Cuma Bapak nanti kalau sudah ke Masjidil Haram tetap solat di Masjidil Aqsa Permata Pak. Oh saya 40 hari Ustaz arba'in haji reguler kali 100.000. Wah saya nggak ke Masjid Aqsa Permata dulu lah, ngapa? 100.000 kali 40 hari Ustaz. Bukan begitu cara pandangnya, pola pikir kita, bukan begitu. Keutamaan fadilah. Mengapa Masjidil Haram? Yang dibaca Ustaz kita tadi, Allahu dahsyat ini. Mungkin beliau persiapkan juga. Beliau rakaat kedua membaca surat apa? Al-Hajj. Surat 22. Dibaca tadi ayatnya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Selanjutnya tentang haji. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Rumah Allah. Ingatlah wa id bawwa'na li Ibrahim, ingatlah ketika kami berikan tempat tinggal Nabi Ibrahim. Wa id bawwa'na Ibrahim makanal bait, tempat tinggal di sekitar rumah Allah Ka'bah. Apa pesan Allah kepada Nabi Ibrahim? Alla tusyrik bi syai'a, jangan kau sekutukan aku sedikit pun dengan sesuatu. Ini, jadi orang yang ke sana harus membersihkan keimanannya, tauhidnya dia. Bukan tambah yang lain-lain praktek. Enggak guntingkan Ka'bah, bawa batu, bawa pasir dari Gunung Arafah ke Indonesia, nanti disiram di toko, disiram di tempat dia usaha supaya laris. Praktek yang salah. Bukan begitu, Bapak doa di depan Ka'bah, nangis, pandangi ya Allah, usaha saya agak surut tahun ini ya Allah, mudahkan ya Allah. Nangis, pandangi Ka'bah itu. Makanya hotel itu nomor sekian kalau kita ke sana Pak. Hotel itu nomor kesekian.
demikian. Makanya kalau jamaah dari, mohon maaf, di luar Jabotabek, dia nggak penting hotel, Pak. Mau 200 meter, 300 meter, mau hotel bintang 3, bintang 4, apartemen pun jadi dia. Yang penting dia bisa sholat di Masjidil Haram. Itu kelebihan jamaah kalau saya tengok, mapping saya ya, karena saya sering bawa jamaah urban, perkotaan dengan jamaah kampung. Ya, kalau jamaah perkotaan agak manja dalam tanda kutip, pingin cepat, ekspres. Kalau kampung enggak, ya, enggak pakai AC pun enggak apa-apa. Yang penting pakai singlet, ngobrol. Ya Allah, yang penting saya sudah lihat Ka'bah, Ustaz, saya bisa sholat. Allahu Akbar. Beda memang, ya, tabiat beda. Ya, alam membentuk pribadi seseorang memang. Ya, kenyamanan. Kalau kampungnya jediah kan, dia ke sawah pagi habis subuh, ngarit, nyangkol, ngangon kambing, beda. Ya. Mengapa Masjidil Haram? Ka'bah tadi. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, wa tahhir, sucikan baitiya, rumahku ini. Ya. Dari apa? Praktek-praktek paganisme. Ya, Khalid bin Walid menghancurkan patung terbesar ketika Fatu Makkah. Patung terbesar di sekitar Ka'bah, patung Latta namanya, dihancurkan oleh Khalid dengan perintah Rasulullah SAW. 360 berhala lebih waktu itu. Fatu Makkah, tahun keberapa Fatu Makkah? 8 Hijriah. Total habis semua, bersih. Masjidil Haram, Makkah kembali ke pangkuan kaum muslimin. Ya, disucikan dari praktek paganisme, persekutuan kemusyrikan. Untuk siapa, Pak? Lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf. Masya Allah, kalau tawaf, Pak, Allah, walaupun bersesak-sesaan kita, Pak, nikmat tawaf itu, Pak, Allah, sambil doa kita. Memang mustajab, Pak. Yang viral itu yang orang Afrika, Pak, dia doanya sampai nggak mau, fulus. Jadi pengusaha bener, Pak. Dahsyat. Disamperi orang lain jamaah, laisa fulus, la fulus. Atina fid dunya fulus. Allah, didengar Allah. Pengusaha, Pak, orang hitam, Pak. Doanya fulus ya Allah. Sama tawaf fulus ya Allah, fulus. Viral itu, Pak. Sekarang masya Allah, berubah total kehidupannya. Bantu orang, jadi pengusaha. Allah, ni'mal mal ala yadir rajulis soleh. Sebaik-baik aset, harta kalau digenggam berada di tangan orang yang soleh. Allahu Akbar. Manfaat untuk orang lain, manfaat untuk agama. Allah. Kalau untuk orang yang toleh, dibuat untuk maksiat dosa nanti. Ya Rabb. Ada lagi tempat yang mustajab di situ, dirinci. Ini yang Bapak mau haji atau umrah. Tapi umrah nanti, Pak, close 25 Zulqa'dah sudah close. 25 Mei sudah close. Visa umrah Bapak harus keluar. Kalau enggak Bapak di penjara. Ini juga peringatan untuk orang-orang travel. Ya, kalau dulu minus seminggu sebelum musim haji. Sekarang cepat. Persiapan. Ya, makam Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah dengan putranya Ismail, ada bekas telapak pijaan kaki. Makom. Dari Ka'bah kurang lebih sebelah kanan 5 atau 6 meter. Kayak sangkar burung. Kuncinya, Pak, yang megang kuncinya itu Bani Syaibah. Sampai sekarang keturunan Bani Syaibah. Kunci Ka'bah semua itu ketika Fatu Makkah diserahkan ke keluarga Bani Syaibah. Orang sampai sekarang turun-temurun kunci Ka'bah itu dia yang megang. Karena itu wasiat Rasul. Allahu Akbar. Ya, itu di belakang makam Ibrahim. Bapak sholat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2. Sholat, niatnya sholat sunat tawaf. Sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sujud yang terakhir, perbanyak doa. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah
Qul huwallahu ahad. Oke? Habis itu Bapak doa, sujud yang terakhir panjangi, karena nanti kalau Bapak salam, habis salam kanan kiri Bapak doa terlalu panjang, tempat itu banyak untuk orang antri sholat di situ. Bapak akan disuruh minggir sama askar. Tapi kalau Bapak memuaskan untuk doa pas waktu sholat, askar nggak akan pernah berani ngusir, karena bawa sholat. Kalau kita angkat apa? Haj, haj, polos, haj. Rindu kita suara-suara itu juga kadang-kadang. Ya kan? Habis itu Pak, ini ilmu Pak, makam Ibrahim. Habis itu Bapak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Makanya kalau Bapak lihat lab, mana lab? Di luar. Orang bergelantungan Pak, doa. Namanya Pak? Multazam. Doa hajat, doa kebaikan, husnul khotimah, semua ungkapkan kepada Allah. Habis itu bangunan sepertiga atau separuh Ka'bah, tempat Nabi Ismail dulu hijir, masuk dan keluarnya sekarang diatur. Akhwat, ikhwat. Ngantri juga masuk ke situ sekarang. Man shalla fi hijr Ismail kasolati dakhil al-Ka'bah. Siapa bisa solat di hijr Ismail, sama arti dia seperti solat di dalam Ka'bah. Jadi nggak usah putus asa kalau Bapak nggak bisa masuk Ka'bah, solat di hijr Ismail aja. Karena masuk Ka'bah itu orang-orang penting, VIP, kepala negara, pejabat, presiden, raja, perdana menteri. Ya. Selanjutnya wal masjidi haza, kata Nabi yang terakhir ini, dan masjidku ini. Maksudnya Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi adalah masjid Rasulullah SAW yang rumah beliau bersandingan percis, yang sekarang semua ada perluasan. Ya, kalau Bapak ke Madinah nanti Kubbatul Khadra, kubah yang warna hijau itulah percis di bawah itu Rasulullah SAW dimakamkan. Enggak jauh dari situ Hujratu Aisyah, kamar rumah ibunda Aisyah Rasulullah SAW. Makanya ada tiang-tiangnya Pak. Makanya di situ ada namanya Raudhah. Apa? Raudhah. Ya. Dulu sebelum diganti karpetnya warna merah gini, untuk Raudhah khusus warnanya hijau lumut. Hampir kayak gini tapi lebih pekat lagi, hampir yang kayak gini nih. Khusus yang Raudhah dulu. Setelah ada aturan baru semua diganti sekarang warna hijau semua. Ya. Dan dulu masuk berebut. Tapi kalau malam anytime kita nggak berebut. Nah, sekarang lebih tertib walaupun hanya sekali. Pakai aplikasi nusuk atau tasrih. Bapak ke sana sempatkan untuk berziarah dan sempatkan berdoa di Raudhah, mengucapkan salam kepada Nabi. Baru yang ketiga wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Pesan Rasul ini Pak, Masjidil Aqsa. Ya. Berapa bulan Nabi solat menghadap Masjidil Aqsa? A, 1 bulan. B, 5 bulan. C, 17 bulan. Mana yang benar? 17 bulan. Di hadis nanti kita akan pelajari Pak sejarahnya. Ada yang bertanya, Ustadz, waktu Nabi di Mekah setelah Isra Mi'raj kan turun perintah 50 sholat. Ka'bah kan di sampingnya. Nabi menghadap ke mana? Nabi dalam hadis sahih tetap menghadap ke utara, ke Masjidil Aqsa. Dahsyatnya itu Pak. Dahsyatnya itu Masjidil Aqsa itu. Di sampingnya Ka'bah, Nabi tetap menghadap. Masjidil Aqsa utaranya kota Madinah, utaranya Mekah. Masjidil Haram selatannya Madinah. Kalau Bapak nanti program umrah atau haji, ini udah bulan haji Syawal, soalnya pasti ngidul, tahu ke selatan, karena Ka'bahnya selatannya Madinah. Nabi waktu sampai di Madinah, solat menghadap utara ke Masjidil Aqsa.
karena Palestina utaranya Madinah. 17 bulan, Pak. Rasulullah SAW menghadap ke sana. Allah sebelum turun waktu Nabi salat di Masjid Qiblatain, sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Teruskan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, ini makanya di Madinah ada masjid dua sisi. Masjid kiblat. Dua kiblat. Rakaat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat salat subuh, dalam riwayat lain salat asar. Nabi masih menghadap ke utara, ke Masjidil Aqsa. Rakaat 3 rakaat, rakaat ketiga dan 4 setelah ayat ini turun. Makanya keesokannya ada orang dalam riwayat yang lain sejarah Masjidil Aqsa melihat di kota Madinah di salah satu tempat orang masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Orang ini kemudian menceritakan, saya mendapatkan informasi dari Rasul, beliau mengarahkan sudah ke Masjid Al-Haram. Nah, penduduk itu di satu tempat di Madinah kemudian rakaat keduanya waktu sholat subuh menghadap ke Masjidil Haram. Rakaat pertamanya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Belum sampai informasi itu. Bapak jangan dibayangkan informasi dulu dengan sekarang. Sekarang apa yang terjadi di sana bisa. Nggak usah sekarang. Dulu aja masih susah kita. Tahun 90-an Pak Ridwan. Siapa yang punya HP tahun 90-an? Kita sekolah aja ke Jawa dari Medan, telegram, Mak, duit habis, titik. Ke Telkom saya. Mana Pak Ibnu Hajar, Telkom. Pak, Mak, duit habis. Oh, kalau udah datang telegram sampai Medan takut Mama. Pikirnya kematian kan dulu. Duit pakai wesel, seminggu baru datang sampai sana. Kita ke kantor pos, cairkan, setempel pesantren. Pengasuh, Pak Kiainya. Wah, senang kita kalau udah datang wesel. Sekarang per menit per detik sampai langsung melalui HP, teknologi. Allahu Akbar. Dan itu semua Bapak Ibu tidak bertentangan dengan Islam, teknologi ya. Jangan pernah kita kemudian berpikiran, nah itu semua untuk memudahkan kita ya, ditundukkan Allah semuanya untuk kemaslahatan manusia. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjutkan. Masih banyak lagi keunikan kedahsyatan. Tadi sudah saya singgung, semua air yang memancar di bumi Syam melalui dari bawah batu itu dahsyat. Ini saya dapatkan kisah-kisah itu dalam satu buku ini, yang ini dikirim dari Mesir ini Pak. Saya nyari ini umroh bulan Januari, akhir Januari di Madinah, saya keliling buku ini nggak dapat. Perpustakaan gede di depan Universitas Madinah saya cari nggak dapat. Percis yang ini nggak dapat. Akhirnya saya ada kenalan Syekh yang di Mesir, Al-Azhar, dia pas ke Indonesia dibawa ini hadiah. Oh, ini buku unik dikarang oleh seseorang yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa bersama Panglima Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ayahnya, ibunya, pamannya pejuang semua. Buku ini ada makhtutot, manuskripnya ada, asli tulisan beliau itu ada. Ini namanya makhtutot Pak Ridwan, manuskrip. Ini membaca satu lembar membutuhkan berjam-jam, berhari-hari. Pakai mikroskop Pak, profesor-profesor ini Pak. Nggak ada titik, nggak ada rokat, nggak ada koma, tulisan orang dulu. Ini dicantumkan di sini. Ini jadi buku peninggalan lama, kemudian dipermudah kita untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat walafiat, panjang umur. Allah berikan kita juga kesempatan untuk berziarah ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doa Pak terus,
Kalau sudah merdeka Pak, nikmat Pak. Nama merdeka. Dia ngatur negaranya sendiri. Wah, saya yakin orang akan ke sana, apalagi orang Indonesia, seperti ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Direct Allah, nikmat Pak. Bapak akan merasakan nikmatnya seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Begitu sujud pertama situ menangis. Ya Allah, kau sampaikan di sini ya Allah, bumi para nabi. Nabi kami dulu pernah mengimami di tempat ini. Allah berdoa dan tempat mustajab. Di tempat itu doa mustajab, Masjidil Aqsa mustajab. Berapa Pak kelebihan solat di Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi? 500. Number 1, Raqmul Awal, Masjidil Haram. Raqmul Tsani, number 2, Masjid Nabawi. Raqmul Tsalis, number 3, Masjidil Aqsa, yang sekarang masih muhtallah, dijajah. Yang enggak usah takut Bapak dengan tentara bawa senapa. Itu dari dulu Pak, 20 tahun yang lalu mereka tukang bawa gitu, namanya penjajah. Oh saya takut, biari aja, kita enggak ganggu. Biari, kita mau ibadah sholat kok. Ya memang ada berkeliaran banyak, enggak usah takut. Apa yang takut kita? Ya. Takut. Memang Pak masih muda-muda Pak. Itu Pak, bahasa kami orang kampung, brand, tahu brand? Itu sekali pejet berapa peluru. Biar aja, biasa. Ya nggak usah takut. Di mana-mana nanti itu di border, oh semua namanya mereka penjajah kan? Ya nama penjajah. Ya kalau sudah mereka lebih beda lagi kondisi kan? Nikmat sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah berikan kita berkah panjang umur, usia, sehat walafiat. Hajat-hajat kita dimudahkan Allah Ta'ala. Dan pesan saya satu, niatkan untuk ke sana minimal sekali seumur hidup. Niatkan dulu, harus niatkan Pak. Kalau bisa setelah niat iringi dengan finance, keuangan. Ya Allah, saya niatkan ini ya Allah, 200.000 hari pertama ya Allah, taruh di bawah bantal. Kalau orang kampung, taruh di bawah kasur. Untuk ke Masjidil Aqsa, kiblat pertama ya Allah. Besok 50.000 ya Allah, saya niatkan. Oh, Allah bukakan itu kayak air nanti Pak. Kayak air Pak rezeki Bapak. Itulah kalau harta di tangan orang yang soleh. Dia niatkan untuk kebaikan. Jangan ya Allah, ngudut, panjang ngudut Allah. Tahu ngudut? Ya Allah. Nikmatul udud ba'dad dahar lagi. Astagfirullah. Ya, insyaallah jamaah kita udah melewati fase-fase itu. Amin. Enggak ada Pak. Kalau masih ngerokok, ini Syawal, jangan ngerokok. Karena Syawal artinya peningkatan keimanan kita. Oh, saya dulu ngerokok masih mania. Tinggalkan Pak, enggak ada manfaatnya. Sama sekali enggak ada itu. Ya. Berapa puluhan juta Bapak bakar itu uang. Kalau Bapak tabung itu, Bapak simpen untuk niat yang baik. Allahu Akbar. Ya Rabb, mudah sekali memang. Tergantung niat kita dan keinginan kita. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.